Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fadlillah. Nomor induk mahasiswa 11120000150, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu masalah dari birokrasi dan governance publik di masa online. Di sini saya mengambil salah satu masalah yang berjudul otonomi daerah yang tidak sesuai harapan masyarakat Papua. Identifikasi: otonomi daerah adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, melalui aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Di wilayah Papua terjadi kesalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti kasus Freeport dan munculnya organisasi Papua Merdeka, yaitu OPM. Pada kasus Freeport adalah mengenai suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua namun tidak berimbas baik bagi penduduk pribumi Papua. Justru kehadiran PT Freeport merupakan yang merugikan penduduk pribumi, sedangkan kasus organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kasus yang menginginkan penduduk Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada kasus Freeport, pemerintah memberikan izin kepada PT Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah Papua. Pemberian izin dalam melakukan kegiatan pertambangan ini merupakan satu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah guna membangun daerahnya. Dalam pemberian izin ini, pemerintah pusat pun terlibat. Adanya suatu industri di suatu daerah harusnya memberikan kemajuan bagi masyarakat sekitar, entah itu industri yang dijalankan bangsa Indonesia itu sendiri maupun bangsa luar. Masalah yang ditimbulkan dari isu yang di atas adalah ketidakpuasan masyarakat Papua mengenai kebijakan otonomi daerah yang tidak ada timbal balik bagi masyarakat Papua, yang malah merugikan masyarakat Papua. Kemudian munculnya organisasi masyarakat Papua Merdeka dengan tujuan membentuk negara sendiri dan memiliki hak otonom sendiri yang tidak merugikan masyarakat Papua. Hubungan masalah dengan teori. Sebagai akibat dari ketidakpuasan atau kekecewaan mendapatkan perilaku yang tidak adil, beberapa penduduk Papua menghendaki adanya negara baru. Organisasi Papua Merdeka atau OPM beberapa kali melancarkan aksi demi mewujudkan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi yang sering mereka lakukan dalam menyampaikan aspirasinya, salah satunya dengan mengibarkan bendera bintang kejora di berbagai wilayah Papua. Namun pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan menanggapi permasalahan ini. Aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga kesatuan negara Indonesia dan menindak tegas segala oknum yang ikut campur dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sebab terjadinya berbagai konflik di Papua menurut saya ada 4 faktor, yakni yang pertama, masih adanya perbedaan persepsi masalah integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menganggap masalah Papua telah final sejak penentuan pendapat rakyat atau PEPRA pada tahun 1969. Kedua, adanya marginalisasi terhadap penduduk asli Papua. Ketiga, masih adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi kendati memasuki era reformasi. Keempat, masalah otonomi khusus atau OKHUS yang dianggap masyarakat Papua tak jalan. Peran aktor dalam masalah. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Papua yang ingin merdeka melakukan perlawanan terhadap pemerintah daerah yang merugikan masyarakat, serta mereka merasa bahwa masyarakat Papua telah dimarginalkan oleh pemerintah, dan pemerintah menanggapi tindakan mereka saat ini adalah sebuah bentuk radikalisme yang nyatanya mereka ada karena aspirasi tidak didengar oleh pemerintah.
Solusi dari yang di atas adalah dengan adanya masalah ini, pemerintah hendaknya memperbaiki kebijakan tentang otonomi daerah yang belum maksimal, karena disebabkan oleh kecenderungan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah, sehingga banyak daerah-daerah yang dirugikan akibat kebijakan tersebut, dan kurangnya pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Dari masalah ini diharapkan tidak ada lagi daerah-daerah Indonesia yang dirugikan oleh pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.